Judul kekiniannya ada apa dengan gagal ginjal akut, biar keren ya guys. Jadi nanti kalau sengaja ini nanti saya memang gambarnya itu gambar teoritis ya, nanti penyampaiannya secara saya usahakan secara awam seawam mungkin. Nanti di diskusi mungkin kalau kurang jelas atau saya terlalu cepat nanti bisa ditanyakan lagi. Slide. Ini sudah dibacakan. Lanjut aja ke slide nomor 3. Ya, langsung aja kita sebelum membahas tentang gagal ginjal akut, maka kita harus mengerti dulu atau memahami dulu apa dan bagaimana ginjal kita. Jadi ginjal kita ini berjumlah sepasang ya, kiri dan kanan. Tetapi ada kemungkinan ada kasus memang terlahir dengan satu ginjal atau single kidney. Jadi ginjal istilah Latinnya itu adalah kidney, bahasa Inggrisnya, atau renal bahasa Latinnya ya. Jadi ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang merah. Ini bentuknya, ukurannya itu kira-kira sekepalan tangan kita. Kalau kita USG kira-kira ukurannya antara 10 sampai 12 cm. Kemudian ini ukuran untuk secara ininya ya Bu, anatominya 11 kali 7 kali 3, sekepalan tinju, terletak di belakang otot punggung kiri kanan, jadi dia terlindung di belakang, tidak di depan. Di depan kan ada rongga dada, terus turun ke rongga dada kan rongga perut. Ya, jadi ginjal itu di belakang. Kemudian posisi kedua ginjal ini saling berlawanan di sisi dan kanan badan, di mana ginjal kanan letaknya itu lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Ini kanan, ini kiri. Kira-kira perbedaannya tidak lebih dari 2 cm. Karena apa? Di sini ada organ hati yang besar. Makanya posisi anatominya ginjal kanan itu lebih rendah. Lagi slide. Slide lagi. Ya, ini saya ambil lagi supaya memperjelas ginjal kiri kanan kita. Terus kalau kita iris, maka dia akan nampak seperti ini. Bagian pinggir itu namanya kortek ginjal, bagian tepi ya. Kemudian ada yang kayak piramid-piramid, ini namanya piramid ginjal. Nanti dari piramid ini akan membuat saling berhubungan membentuk pelvis atau bagian yang melebar kayak bunga, namanya pelvis renalis. Dia akan berlanjut menjadi ureter kiri dan kanan. Dari ureter kiri kanan akan menuju kandung kemih. Ya, jadi disinilah akan dihasilkan urin. Nah, jadi kalau kita bagian kortek atau bagian tepi ini kita lihat lagi secara histologisnya atau jaringannya, maka akan nampak penampang seperti ini. Inilah unit struktural terkecil yang berfungsi untuk menghasilkan urin. Ya, jadi ini kalau kita potong di sini, kita nampak ini, maka ini namanya satu nefron. Jadi kan nefrologi artinya ilmu tentang ginjal. Nefron adalah unit terkecil yang berfungsi, unit fungsionalnya. Ini kita di kortek ginjal ini ada kurang lebih 1 juta nefron. Kalau kita lihat kayak titik-titik merah di sini. Kalau kita biopsi ginjal, diambil cucuk gitu, dilihat mikroskop, dia ada merah-merah di sini, kecil-kecil. Jumlahnya kurang lebih 1 juta nefron. Ini mewakili 1 nefron. Di 1 nefron ini ada yang bentuknya seperti mangkok ya. Di mangkok ini namanya glomerulus, GLO, glom. Kalau disingkat glom. Kalau saya bilang glom berarti glomerulus ya. Glomerulus ini nanti dia akan ada membentuk saluran melengkung, namanya tubulus. Ini tubulus semua. Tubulus itu hanya saluran. Ada yang di proksimal namanya tubulus proksimal, ini tubulus distal, ini tubulus ya, ini distal semua. Yang melengkung namanya, ini udah mulai berkerut ya. Gak usah diingat, ini cuma mau tahu jalan urinnya aja. Ya. Jadi ini kuliah anatomi sekalian fisiologi semua. Ya. Jadi di glom atau glomerulus ini ada pembuluh darah yang masuk dan ada pembuluh darah yang keluar. Bisa dilihat ya. Nah, ini namanya arteri, yang masuk namanya aferen, sedangkan yang keluar namanya eferen. Gak usah diingat, ini sekedar aja Bu, nanti puyeng. Jadi setelah dia masuk, dia akan membentuk kapiler-kapiler kumparan-kumparan di sini. Nah, di dalam mangkok ini. Ya. Jadi bayangkan ini baru 1 ya, belum 1 juta tadi. Kali 2 lagi, kiri kanan. Jadi di sini kan ada pembuluh darah nih, arteri dan vena. Arteri artinya memperdarahi,
yang masuk bercabang-cabang halus masuk kemari-kemari nih. Berapa kapiler, itu berapa kecepatan filtrat. Filtrasi itu artinya menyaring, fungsi penyaringan, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi sekali filtrasi masuk ke pembuluh darah terjadi proses pertukaran semua di sini, nanti ada yang keluar. Ya, coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, nanti kita ada yang sambungan nanti cerita yang tadi ya. Ini kalau kita lihat kiri ke wanita, mana yang terbalik ini? Ini pria ya, ini wanita. Di wanita, ini kan kandung kemihnya, kan ada organ lain ya. Ini uterus di belakang, ini kandung kemih kemarin. Yang dipotong ini kandung kemih tadi. Nah ini kan yang kuning ini ada selaputnya. Terus kalau yang tadi namanya ureter kiri kanan, dari kandung kemih yang tepat dimasukin kateter kalau lagi rawat inap misalnya, itu saluran yang keluar namanya uretra. Kalau tadi ureter, ini uretra. Laki-laki lebih panjang karena melalui organ genitalianya. Jadi pada orang-orang lansia atau dia yang udah tidur lama, pakai pampers lagi, kecenderungan untuk infeksi saluran kemihnya besar karena saluran wanita itu lebih pendek. Jadi gampang aja bakteri masuk, apalagi kalau daerah ini kurang higienis, maka bisa aja bakteri masuk membuat peradangan di kandung kemih. Nanti kalau dia nggak berlanjut bisa naik ke atas menjadi radang ginjal. Slide lagi. Ya. Tadi kita membahas anatominya, sekilas fungsi. Sekarang mengetahui apa fungsi ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah. Tadi menyaring kayak saringan kita, berarti ada yang masuk, disaring, kemudian ada produk yang keluar. Seluruh darah dalam tubuh kita akan mengalir melewati ginjal beberapa kali sehari. Itu banyak ya getarannya. Kemudian hasil penyaringan berupa air seni atau kencing ya, dan ditampung dalam pelvis ginjal yang tadi yang cabang-cabang itu yang membentuk bunga tadi, dialirkan ke ureter kemudian ke kandung kemih. Ini tadi sudah saya jelaskan. Sekali lagi, fungsi ginjal tadi, fungsi ginjal yang pertama itu membuang sampah dalam darah. Produk metabolisme salah satunya itu diwakili oleh kreatinin. Kreatinin ini adalah merupakan metabolisme dari otot dan asupan protein yang kita makan. Kemudian selain dia membuang sampah, sisa-sisa metabolisme, dia mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit. Kenapa? Keseimbangan cairan dan elektrolit dalam pipa-pipa tadi yang melengkung itu terjadi penyerapan, resorpsi, reabsorpsi, sekresi semua sampai dari volume berapa menjadi yang kita keluarkan setiap hari. Jadi jadi urin ya. Jadi urin itu udah diatur komposisinya. Jadi yang zat yang masih diperlukan akan diserap, yang tidak diperlukan akan dikeluarkan. Jadi dia mengontrol keseimbangan cairan. Maka ada orang yang bermasalah di keseimbangan cairan, bisa jadi dia poliuri, kencingnya berliter-liter, atau gagal ginjal, nggak bisa kencing. Ya. Nah, jadi gangguan elektrolit. Jadi selain yang diatur adalah keseimbangan cairan dan elektrolit, elektrolit itu garam-garam, magnesium, kalsium, pokoknya semua mineral garam ya, yang bentuk garam. Kemudian dia mengontrol keseimbangan asam basa. Setiap metabolisme itu menghasilkan produk H ya. H itu kan ada zat asamnya. Jadi orang yang mengalami gangguan ginjal akan bermasalah di keseimbangan asam basa. Jadi darahnya bersifat asam, pasiennya sesak. Untuk mengeluarkan fungsi si ginjal untuk mengeluarkan asam itu diambil alih oleh paru-paru, jadi dia sesak tampilan klinisnya. Kemudian mengontrol tekanan darah, nanti akan saya jelasin kenapa bisa orang sakit ginjal itu tekanan darahnya meningkat, karena ginjal juga berperan mengatur tekanan darah. Makanya konsultan ginjal dan hipertensi, jadi kaitannya di situ ya, karena 80% penyebabnya biasa dari ginjal. Kemudian menghasilkan hormon. Jadi ginjal itu tidak hanya membuang sampah, tapi dia menghasilkan suatu hormon yang nama hormonnya itu adalah eritropoietin.
Eritro itu artinya darah merah ya, poietin yang merangsang sub-sub tulang kita untuk membentuk sel darah merah. Jadi orang yang sakit ginjal, hormon ininya kurang, jadi dia sering masuk IGD, selain dengan sesak napas, nggak bisa kencing, bengkak-bengkak, dan juga pucat. Biasanya HB-nya itu di bawah 7. Anemia berat karena hormonnya ini nggak ada. Jadi orang sakit ginjal, terapi anemianya bukan dikasih zat besi, tapi yang dikasih itu adalah hormon. Karena di korteks ginjal tadi udah mengalami kerusakan. Kemudian dia memelihara pertumbuhan yang normal karena dia membantu penyerapan vitamin D. Jadi dengan adanya ginjal yang sehat, maka akan menghasilkan hormon juga yang membantu penyerapan kalsium di usus ya. Juga dia akan mengatur pengeluaran fosfat dalam darah ya, melalui ginjal. Ini keseimbangan kalsium dan fosfat nanti. Dan untuk kesehatan tulang. Kemudian lanjut. Gagal ginjal akut secara definisi adalah gangguan ginjal yang terjadi secara mendadak, biasa kurang dari 3 bulan. Mendadak biasanya munculnya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan udah berlanjut menjadi kronik. Kronik ditandai dengan perubahan anatomi juga. Jadi ginjal udah mulai mengecil. Ya, dan dari segi waktu dia memang sudah lebih dari batas 3 bulan. Sekarang kita bahas dulu gagal ginjal akut. Penyebabnya bisa karena aliran darah ke ginjal yang tidak memadai atau tidak adekuat ya. Kemudian kerusakan langsung pada ginjal dan adanya gangguan urin. Urin kan normalnya dari ginjal. Silakan melihat lapis 2 ini boleh Bu? Kejalan nggak apa-apa, mana bisa dis? Iya. Lantai 2 kosong. Udah. Kemudian setiap gangguan yang menghalangi urin turun ke bawah itu juga dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Ya. Ini adalah contoh-contoh kasus, bisa karena perdarahan, dehidrasi berat, trauma langsung, pembesaran prostat. Ini yang bercampur nih. Nanti kita bahas yang spesifik lagi lanjut. Yang kronik itu dia berlangsung lebih dari 3 bulan. Ya. Sekarang saya mau jelasin gambar-gambar ini. Ya. Ini ginjal kiri kanan. Ini adalah nefron tadi yang mewakili satu di antara sejuta tadi. Lanjut. Ya, disinilah terjadi. Ini kan pembuluh darah masuk, ini pembuluh darah keluar, di dalam sini ada kumparan. Di sinilah dihasilkan disaring nih di dalam mangkuk ini. Produknya itu adalah filtrat namanya. Kalau ini kan prosesnya filtrasi, produknya filtrat akan melalui tubulus-tubulus ini ada yang melengkung naik lagi ke atas. Di sinilah terjadi proses yang pertama adalah filtrasi. Nah, ini pembuluh darah yang masuk, ini yang keluar tadi. Nanti di sini ada sel-sel yang berfungsi sebagai sensor. Nanti ada nampak di gambar. Coba Bu, buka lagi gambar yang nomor 3 dari slide nomor 3. Ini. Tadi ada nih ya. Di sini ada beberapa sel, ini sensor namanya. Namanya makula densa. Jadi dia akan mendeteksi kalau terjadinya hipoksia atau aliran yang kurang ke dalam sini. Kayak mobil kan punya sensor, maka di ginjal juga ada sensor. Dia akan membuat rangsangan pada makula densa sehingga menghasilkan hormon angiotensin yang merangsang. Angio itu pembuluh darah, tensi tekanan. Jadi si makula densa ini akan membuat lonjakan ya. Jadi kayak ini dia, kalau sedikit di titik ini terpacu dia semua. Seperti apa ya, untayan pokoknya dirangsang satu masuk semua dia. Iya. Jadi apabila ini terangsang maka dihasilkanlah tadi hormon angiotensin tadi. Angiotensin akan merubah angiotensin 0 menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin. Jadi kasade gitu ya. Jadi disinilah peran dari kenapa bisa muncul hipertensi pada orang sakit ginjal, karena ini terangsang hormon yang ada di sini. Jadi lanjut ke slide yang gambar langsung. Jadi
di pembuluh, kalau ini nggak secara normal kan ada yang arteri masuk ke dalam glomerulus tadi, kemudian keluar. Di sini terjadi penyaringan, namanya prosesnya filtrasi. Sejumlah filtrat akan melalui kemari, kemudian di bagian proksimal ini terjadi reabsorpsi, diserap kembali zat-zat yang dibutuhkan ke dalam sini. Nah, jadi pembuluh darah yang efferent, artinya yang keluar, akan menjadi pembuluh darah yang lurus, namanya vasa recta. Jadi hasil yang bahan-bahan yang diserap kembali akan masuk ke dalam pembuluh darah yang namanya vasa recta tadi. Nah, kemudian slide lagi. Dari vasa recta lagi ternyata ada lagi yang nggak perlu lagi zat, akan disekresikan kembali lagi kemari. Maka terjadi lagi proses namanya sekresi. Jadi reabsorpsi, diserap, sekresi, dan itu selalu berlangsung di kelokan-kelokan tadi itu semua, sampai terjadinya yang proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan akhirnya terjadi ekskresi urin. Jadi ekskresi urin kan terbentuk terus menerus, sama kayak kotoran kita kan dikit-dikit kan, sesuai dengan kita makan nanti jadilah seperti massa, sehingga bentuknya memenuhi volume tertentu yang merangsang kontraksi organ ekskresi itu untuk mengeluarkan. Juga urin sedikit-sedikit akan dibentuk sehingga dia akan berkumpul di dalam fisika urinaria atau buli-buli tadi, ya, ke bawah tadi, dari ureter kiri kanan masuk ke dalam yang kandung di bawah itu. Karena proses ini terjadi terus-menerus kan. Ya, lanjut. Nah, jadi ini udah dulu. Ini saya menjelaskan nih produk kreatinin tadi. Kenapa marker itu penanda atau petanda. Kalau kita periksa lab, pernah buka periksa kreatinin. Nah, kreatinin itu merupakan satu wakil dari beberapa zat yang lain yang banyak. Karena kenapa dipilih kreatinin? Karena kreatinin ini tidak direabsorpsi. Jadi dia mewakili suatu zat yang menandakan derajat kerusakan ginjal. Nanti ada lagi nama cystatin C, nanti itu sesuai dengan perkembangan teknologi, ada lebih mahal lagi pemeriksanya. Tapi yang biasa dari dulu sampai sekarang dilakukan adalah kreatinin. Jadi dia merupakan metabolisme dari otot ataupun zat protein yang kita makan. Jadi sisanya itu ada kreatinin. Kreatinin ini akan difiltrasi tanpa direabsorpsi. Orang yang sakit ginjal, gangguan pada filtrasi, maka kadarnya menumpuk dalam darah. Itu yang dibilang kreatinin sudah meningkat. Dimana kalau nilainya di atas 1 biasa udah ada gangguan ginjal. Ada tahap-tahapnya, stadium 1, 2, 3 sampai stadium 5. Itu udah tahap gagal ginjal terminal atau tahap ginjal akhir. Di bawah 15% kalau kita hitung. Jadi otomatis kalau dia ada gangguan, maka kreatinin akan meningkat di dalam darah. Di mana nilainya 7 merupakan indikasi untuk kita lakukan cuci darah. Ya, jadi kok sering kalau di telepon berapa kreatinin? Kalau 7 nggak ada tunggu lagi, harus kita segera pasang kateter untuk bisa cuci darah. Karena kalau di atas 7 kalau dibiarkan akan mengakibatkan kejang ataupun kematian, ya. Gangguan elektrolit jantung juga. Lanjut. Jadi gagal ginjal akut ini prosesnya secara garis besar dibagi 3 macam, ya. Sebenarnya topik gagal ginjal akut ini luas karena banyak faktor yang bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Proses yang pertama namanya faktor gagal ginjal akut yang pre-renal. Pre artinya sebelum. Intrarenal berarti yang di dalam si ginjal. Intrarenal, renal itu kan ginjal. Postrenal di luar ginjal. Beda ya, kalau ini faktor pembuluh darah misalnya kurang cairan, nanti dibahas satu-satu ya. Ya, lanjut dulu, slide lagi. Ibu nggak usah ngeliat semua ini, saya tuju aja. Saya bahas yang pertama ya, pre-renal. Ini gambarnya gini-gini juga, cuma yang ditunjuk beda. Pre-renal ini bisa terjadi karena kurang cairan atau hipovolemia. Misalnya kasus dehidrasi, perdarahan berat, sehingga apa? Cabang-cabang tadi yang masuk ke ginjal kurang. Yang arteri masuk ke dalam mangkok tadi jadi nggak ada, ya, jadi kurang. Jadi bisa juga kadang orang gagal jantung, pompanya nggak mampu. Jadi otomatis yang masuk ke ginjal juga kurang. Nah, jadi antara orang sakit jantung, nanti ujungnya sakit ginjal juga ya, karena saling berkaitan. Biasa tuh, saya makanya sering dikonsul dari orang kemo, dari orang macam-macam, dari setiap bagian kita masuk, kecuali anak-anak yang ada ini sendiri deh.
Jadi kalau ini gangguan output dari jantung yang kurang, kemudian sirkulasi efektif di dalam tubuh yang mengalami gangguan. Contoh pada orang sakit lever, orang jantung juga nih ya. Jadi memang ada sirkulasi yang terhambat sehingga aliran darah masuk ke ginjal juga kurang. Itu semua namanya prerenal. Ya. Selain faktor 3 ini ada yang lanjut lagi slide. Nah, ada disebabkan oleh nefrotoksin atau zat nefrotoksin, toksinnya racun ya. Nefrotoksin ini adalah bahan-bahan yang membuat gangguan pada kondisi di dalam glom itu glomerulus. Saya bilang glom aja. Di mana di dalam glom ini ada tekanannya Bu. Di sini kan ada pembuluh darah. Ada yang mengaturnya, ada yang koloid. Kemudian semua yang mengatur kondisi menghalangi gangguan tekanan di dalam ini akan mengakibatkan aliran di sini kurang, masuk kemari kurang. Kalau tekanan di dalam tinggi ini kan nggak bisa masuk ya. Banyak faktor. Faktor yang lain lagi itu ada obat-obat penghilang rasa sakit, NSAID. Obat yang biasa di obat tumor sakit tumor tuh. Pokoknya konstan tanpa apa lah. Kalau dikonsumsi kronik dia berbahaya. Kenapa? Karena obat-obat ini akan membuat vasokonstriksi, pengecilan pembuluh darah yang masuk kemari, terjepit gitu. Makanya konsumsi jangka waktu lama obat-obat ini akan membuat kerusakan ginjal. Kemudian obat-obat valsartan itu obat darah tinggi, dia bekerjanya melebarkan ini. Ada bagus kita berikan pada orang DM supaya mengurangi tekanan di dalam sini untuk mengurangi kebocoran protein. Itu nanti semuanya detail kali ini, saya nggak bahas terlalu detail ya. Nanti bisa di pertemuan berikutnya. Itu namanya semua prerenal. Kalau postrenal, semua yang menghambat aliran si urin. Kan normalnya dia dari ginjal kiri kanan turun ke bawah sampai uretra keluar. Sesuatu yang menghambat aliran ini apakah batu ginjal pecah, dia nyumpat di saluran ini itu sakit, bisa kencing darah, malah nggak bisa kencing juga bisa. Ada batu yang menyumbat di sini tergantung di mana-mana posisi, di sini juga bisa. Kemudian prostat, membesar prostat ada laki-laki, kalau wanita ada uterus, ada macam-macam organ reproduksi sini. Si aservik atau apa kanker rahim yang terlalu besar menjepit saluran ini, mendesak, itu semua membuat cuci darah. Banyak orang-orang si aservik stadium berapa udah ini ginjalnya udah bengkak juga. Jadi itu semuanya namanya postrenal yang menghalangi. Kalau itu gampang ya Bu, yang prerenal apa, postrenal apa. Yang rumitnya itu yang intrarenal. Lanjut. Intrarenal berarti prosesnya itu ada di dalam si nefron tadi. Kalau prosesnya di glom di mangkok tadi namanya glomerulonefritis. Kalau di tubulus yang pipa-pipa itu namanya tubular ya, tubular disease. Kalau di interstisial dan vaskular. Coba Bu ke slide lagi. Saya sudah jelaskan ya. Ini namanya interstisium, antara vasa recta sama tubulusnya ada interstisium. Jadi ada beberapa obat yang kerjanya tertumpuk di sini, endotoksin atau apa racun semua bisa di sini.